Ketemu lagi dengan saya Anastasia Sari Dewi. Dan kali ini, di kesempatan kali ini saya akan ngobrol tentang psikologi anak. Judulnya adalah mengenal ADHD. Nah, istilah ADHD ini mungkin teman-teman udah familiar ya sebagian besar tentang gangguan yang dialami oleh anak-anak. Nah, saya akan ngobrol dengan salah satu rekan saya, psikolog di Anastasia Associates, psikolog anak. Namanya Maria Brigita Nadia. Ya, Ibu Nadia akan berbagi mengenai pengalamannya dalam menangani anak-anak ADHD. Akan persilahkan beliau. Halo. Halo. Halo Ibu Nadia. Oke. Halo Bu Sari. Iya, iya. Halo. Tadi saya sudah sempat mulai dulu tapi ada gangguan koneksi jadi saya ulang. Agak Oke. pending ya. Eh, Oke. iya. Oke. Suaranya agak kekerasan deh kayaknya Ibu Nadia, mungkin agak diturunin kali headsetnya. Oke. Nah, Ah, segini ya. Udah. Oke. oke, better. Ibu Nadia apa kabar? Selamat malam. Oh, malam. Aduh, lama ya nggak ketemu, nggak ngobrol sama rekan sejawat ya. Iya, betul. Apalagi ngomongin tentang psikologi anak nih ya. Kita suka Mm. membahas dengan bidangnya masing-masing. Jadi seringkali saya belum pernah nanyain ADHD sendiri ada perkembangan apa di dunia psikologi anak. Nanti kita akan bagikan di sini. Ibu Nadia sehat-sehat ya? Sehat. Sari Sehat. gimana? Salah Bu Sip. Sari gimana? Waduh, sehat. Puji Tuhan Oke. sehat. Oke, Oke. kita akan langsung masuk ke topik ya. Saya tadi udah sedikit perkenalan ke teman-teman. Ibu Nadia ini adalah seorang psikolog anak. Mm-mm. Dia terbiasa handle masalah-masalah perkembangan pada anak, khususnya ADHD juga handle ya di lapangan tentang penanganan terapi yang tepat seperti apa. Nanti kita akan cari tahu. So, Ibu Oke. Nadia, saya persilahkan untuk menceritakan sedikit ADHD itu sebenarnya apa ya? Apa Oke. dan ciri khas atau apa ya? Gejalanya seperti apa sih biasanya? Silahkan. Oke, langsung mulai ya ini ya. Boleh. Oke, nah jadi malam ini tuh kita akan ngomongin tentang sebenarnya ADHD itu apa. Lalu yang berikutnya nanti cirinya apa sih gitu. Karena kan sekarang ini banyak orang yang istilahnya latah lah ngomong, ih ini anakku hiperaktif gitu. Nah tapi sebenarnya batasannya sampai dikatakan itu hiperaktif yang ke ADHD itu yang kayak apa sih gitu. Yang kadang orang masih agak-agak rancu nih gitu. Terus nanti kita akan ngomongin juga penyebabnya apa sih gitu. Nah, Mm-mm, lalu yang paling mm-mm, penting nanti kadang orang suka tanya, terus bisa sembuh nggak gitu. mm-mm, Nah, mm-mm, nanti kita betul. akan bahas tentang itu ya gitu. Jadi Mm-mm. ini saya harus bikin jalurnya dulu nih. Oke. Ya, oke. Nah, jadi yang pertama kita mau bahas dulu tentang ADHD itu apa. Jadi ADHD sendiri itu sebenarnya singkatan. Kepanjangannya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Atau di Mhm. bahasa Indonesianya itu nama gangguannya adalah GPPH. Jadi gangguan Oke. pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, Mhm. gitu. Jadi lalu terus apa ADHD itu? Nah, ADHD sendiri itu sebenarnya bukan gangguan mental. Ini yang perlu digarisbawahi sih. ADHD itu bukan gangguan mental, tapi itu adalah kondisi neurologis seseorang. Mhm. Jadi kalau baca beberapa jurnal, beberapa website yang tentang ADHD gitu, mereka mengistilahkannya itu adalah uh, pengkabelan di otaknya itu berbeda dengan orang yang tanpa ADHD. Gitu. Hmm. Nah, jadi itu Hmm. ya. Nah, terus masalahnya di mana sih anak ADHD ini? Kalau orang awam selalu bilangnya, oh mereka itu adalah anak atau orang dengan kondisi yang susah memusatkan perhatian. Betul memang. Nah, itu memang betul. Tapi memang nanti akan saya jelaskan bedanya apa sih sama orang yang kadang suka aku lupaan, aku Mhm. apa suka skip-skip gitu. Nah, nanti kita bahas Hmm. juga ya. Oke. Nah, lalu kembali, apakah anak yang dibilang hiperaktif itu selalu ADHD?
Nah, jawabannya tentu nggak semua, gitu. Ada batasannya, sampai dikatakan itu hiperaktif yang mengarah ke ADHD, gitu. Yang dimaksud di sini hiperaktivitas yang mengarah ke ADHD itu ada perbedaan intensitas dan frekuensinya dibandingin anak-anak seumurnya, gitu. Jadi misalnya Oke. kalau misalnya kayak saya ketemu klien gitu yang anaknya baru umur 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun gitu. Bu, anak saya tuh hiperaktif deh. Maksudnya hiperaktifnya gimana nih? Dia tuh suka lari-lari, susah diem. Kalau mainan tuh suruh beresin nggak mau gitu. Terus baru saya tanya, umurnya berapa? Gitu, 2,5, 3 tahun. Bu, itu masih wajar kalau anak umur segitu. Karena rentang atensinya mereka belum begitu panjang. Belum bisa kalau sejam yang mereka full melakukan satu aktivitas duduk diam. Istilahnya dengan posisi duduk diam gitu. Mereka belum bisa gitu. Nah, lalu cirinya sendiri itu apa? Nah, cirinya sendiri kalau di kitabnya orang psikologi di SM5 itu sebenarnya ADHD ini terbagi dalam 3 jenis, 3 tipe gitu. Yang pertama itu ada yang tipenya inattentif. Nah, lalu Oke. yang kedua itu ada yang tipenya hiperaktivitas dan impulsivitas. Lalu Oke. tipe yang ketiga itu adalah yang mix, yang campuran. Nah, Hmm. terus inatentif itu apa? Inatentif itu biasanya adalah munculnya gejalanya beberapa itu misalnya mereka suka lupa. Lupa sama Hmm. misalnya kalau saya banyak pakai kasusnya yang anak-anak ya gitu karena saya eh, belum pernah ketemu kasus ADHD di orang dewasa yang saya tangani langsung Hmm. gitu. Nah, Ya, kalau yang di ya. anak-anak itu mereka kadang suka lupa sama aktivitasnya hariannya mereka. Habis ini aku harus ngapain ya? Atau ada beberapa Hmm. kasus di klien itu yang kalau ditanya, oh kamu hari ini ngapain aja? Misalnya sore gitu ketemu saya untuk sesi gitu, kamu hari ini ngapain aja? Ngapain aja ya Miss ya? Aku lupa gitu. Nah Hmm. gitu, itu yang inatentif. Atau kadang ada yang munculnya mereka ada suka kehilangan barang. Tuh, Hmm. entah ketinggalan lah, entah uh, ditaruh di mana, mungkin di rumah gitu ya. Baru kemarin dibeliin pensil warna gitu. Besoknya ada tugas mewarnai dari sekolah, dia pensil warnaku mana ya gitu. Entah udah Hmm. kemana gitu. Nah, terus ada juga yang mereka munculnya itu mereka susah untuk ikutin deadline, step-stepnya deadline. Jadi perencanaan misalnya kalau kayak sekolah online sekarang gitu kan ada beberapa yang tugasnya itu dikumpul untuk minggu depan Hmm. gitu. Nah, terus mereka itu bingung tugas untuk minggu depan kalau misalnya ada beberapa tugas, ada 5 tugas gitu. Aku kan berarti harus bikin perencanaan nih. Hari ini aku selesaiin yang ini, besok aku selesaiin yang ini, jadi tepat waktu kelarnya. Lah, kalau di mereka kadang mereka susah untuk bagian itu. Jadi Hmm. merencanakan, oh step-stepnya aku harus apa ya biar itu selesai on time. Aku tahu sih itu harus selesai tanggal sekian gitu misalnya. Tapi terus habis itu di perjalanannya mereka kesusahan untuk memanage itu. Jadi masih harus Hmm. orang tua harus pantau. Ayo kamu hari ini ada tugasnya apa? Udah dikerjain belum? Tugasnya ini udah belum? Udah yang buat lusa udah belum? Butuh bahannya apa dan sebagainya. Nah, itu salah Oh, itu satunya yang ADHD ya? nah, bedanya adalah nanti ya. Oke. Nah, Nah, lalu karena yang saya kedua, pengen pengen lebih detail nih biar teman-teman nih, nah, hah, saya gitu deh kayaknya. Nah, stay tune nih, nanti oke. akan dijelasin lebih jauh sama Bung Nah, Adi ya. ya. Nah, tipe yang kedua adalah yang hiperaktivitas. Nah, Oke. hiperaktivitas hiperaktivitas ini hiperaktivitas dan impulsivitas. Impulsivitas itu kan ini ya, dorongan. Jadi kita punya dorongan untuk melakukan sesuatu. Betul. Nah, hiperaktivitas dan impulsivitas itu berarti mereka kesulitan untuk mengontrol itu. Jadi misalnya kalau misalnya di sekolah dulu zaman masih masuk sekolah ya masih sekolah offline ya gitu. Misalnya baris mau masuk sekolah, oh dia susah banget untuk ikut baris misalnya. Atau kalau sekarang yang sekolah online gitu, dia selalu berusaha untuk jawab gitu. Gurunya belum kelar kasih pertanyaan, dia udah mau jawab aja gitu. Atau nggak jawab, Oke. tapi nyelemong aja. Apa nyelemong bahasa Indonesianya ya? Nyeletuk aja Menyeletuk. gitu. Ya, gitu. Menyeletuk. Jadi nyeletuk aja tapi nggak menjawab gitu. Nah, itu Oke.
beberapa gejalanya yang muncul kalau hiperaktivitas dan impulsivitas itu seperti itu. Lalu ada yang mix dua-duanya, jadi hiperaktivitas dan inattentif. Nah, lalu kembali ke pertanyaan tadi, bedanya apa dong? Kayaknya orang-orang biasa juga sering deh ngalamin itu gitu. Aku kadang juga susah antre, terus suka lupa-lupa gitu. Nah, bedanya adalah yang membedakan orang dengan ADHD dan enggak, itu adalah frekuensinya. Jadi mereka lebih sering lupa, lupanya tuh lebih sering banget. Bahkan misalnya kita udah ingetin gitu ya, kadang mereka tetap aja bisa lupa. Jadi kayak entah terskip itu atau memang mereka, kadang kita sampai nggak kepikiran, ini gimana caranya sih ya kok dia bisa lupa. Barusan dikasih tahu gitu. Jadi Ya, bedanya di situ. Jadi ada ya. perbedaan yang ekstrim gitu antara orang yang nggak dengan ADHD dan orang dengan kondisi ADHD. Jadi ada perbedaan ekstrim lah di situ. Nah, Oke. terus yang berikutnya kita mau bicara juga soal kapan itu disebut ADHD gitu. Nah, kalau tadi gejalanya ada inattentif, ada hiperaktivitas dan impulsivitas, lalu ada yang tipenya campuran juga. Nah, Iya. kapan itu disebut ADHD? Nah, kalau ke psikolog gitu, kalau misalnya ketemu sama saya gitu, kalau dari kitabnya kami di SM5 itu ada standarnya. Minimal itu terjadi gejala itu selama 6 bulan. Lalu terjadi di minimal itu di 2 setting. Jadi biasanya kalau ditanya, nggak cuma di sekolah aja kejadiannya, dia suka lupa-lupa, dia suka susah-susah antri, dia suka kalau misalnya guru jelasin dia kadang suka sama ngelamun, mainan pensil gitu. Tapi di rumah juga ada kejadian gitu, misalnya mamahnya ngomong, ngasih tahu apa gitu, dia ngelamun, gimana mah? Nah gitu. Jadi kejadiannya minimal di 2 sesi, di 2 setting. 2 setting, oke. Terus habis itu juga biasanya akan lebih dianjurkan kalau itu sudah masuk di usia sekolah. Tapi under 12 tahun ya, gitu. Karena supaya kita bisa lihat perbedaannya dengan teman-teman seusianya. Gitu. Jadi gambarannya gini, kalau misalnya kayak tadi anak umur 2-3 tahun, mereka kan belum sekolah. Aktivitas masih lebih banyak di rumah. Kita belum bisa bandingin di 2 setting nih. Karena kan mereka jarang juga berada di setting yang rutin selain di rumah gitu. Lalu yang berikutnya ketemu dengan teman pun misalnya hanya di jam bermain gitu. Jadi kita nggak bisa bandingin kalau misalnya itu di situasi yang lebih terstruktur gitu. Nah itu syaratnya ketika nanti harus ada diagnosa ADHD. Oke, thank you. Jadi menarik tuh ya, jenisnya ada 3 dan harus dilihat apakah ada di 2 setting. Jadi mungkin kalau di rumah dia bisa ngikutin semuanya dengan baik, tapi di sekolah nggak bisa ya. Mungkin dia memang nggak nyaman dengan sekolahnya. Tapi di saat di 2 setting semuanya ternyata sama, dia sulit fokus, poinnya juga sulit ngikutin pola yang ada gitu ya. Jadi di saat harusnya dia belum menjawab, dia sudah menjawab, merespon. Harusnya dia merespon, dia nggak merespon. Jadi perlu jadi tanda tanya ya Bu Nadia ya. Dan di usia-usia di bawah 12 tahun itu menjadi sorotan ya, apakah gejalanya muncul apa tidak. Karena kalau setelah usia itu kan mungkin anak-anak sudah punya karakter atau kepribadian yang sudah lebih menetap jauh ya, punya kebiasaan pola yang rutin. Tapi sebelum itu usia SD seringkali masih diatur gitu, teman-temannya masih seragam. Nah, dia agak menyimpang sendiri, itu perlu diwaspadai ya Bu Nadia ya. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang baru tahu ketika mereka udah dewasa. Betul, dan gitu. Sudah menetap ya. Jadi mereka kayaknya kok biasa-biasa aja, tapi ternyata sebenarnya itu beberapa gejala yang muncul gitu. Jadi lebih mudah dilacak waktu dia usianya masih usia SD biasanya ya. Kecil, ya betul. Patternnya masih lebih umum, masih standar, jadi bisa kelihatan dibandinginnya. Dan berkaitan juga sama early intervention-nya, gitu. Jadi intervensinya memang lebih cepat, lebih baik, gitu. Lebih cepat, lebih baik supaya tidak keburu menetap ya.
Mm-mm, apa mm-mm, perilakunya dia. Oke. mm-mm, Kemudian kalau seperti itu, apa perbedaannya dengan autis, mm. Bu Nadia? Bedanya dengan autis, bedanya Oke. adalah pokok permasalahannya mereka, gitu. Mhm. Walaupun mereka bukan mereka, maksudnya autis dengan ADHD itu mereka dalam satu kategori yang sama, jadi mereka masuknya adalah neurodevelopmental, gitu. Oke. Tapi highlight permasalahannya berbeda, gitu. Kalau anak-anak dengan autisme, mereka bermasalah besarnya adalah dengan interaksi sosialnya, gitu. Jadi kalau untuk anak ADHD mereka nggak kesulitan untuk berinteraksi sosial, gitu. Cuma Mhm. mereka kesulitan aja untuk kadang bukan susah interaksinya, tapi kadang mereka susah fit in-nya ke situ. Hmm. Jadi misalnya ketika dia berkumpul dengan beberapa teman aja, gitu, mereka nggak akan susah untuk join di situ, interaksinya TikToknya enak banget. Tapi ketika di lingkungan yang lebih besar, misalnya kayak di kelas gitu, zaman saya sekolah itu kan 30 anak, 34 anak gitu di kelas. Dia susah untuk fit in di situ. Karena terlalu banyak, istilahnya terlalu banyak distraksi di situ. Nah, bedanya di situ. Tapi mereka nggak kesulitan sebenarnya untuk interaksi. Kalau autisme mereka Oke. kesulitan untuk interaksi di situ. Nah, Oke, jadi mm-mm. cirinya apa kalau di apa dikenali dulu ciri khas utamanya itu ya supaya Mm-mm. nggak dikit-dikit langsung wah ADHD nih, wah autis nih gitu. Jadi Mm-mm. seringkali perlu dicek oleh orang tua maupun kadang orang tua nih seringkali nggak ngeh ya apakah ini wajar apa enggak. Jadi perlu ada bantuan dari juga guru mungkin ya atau dari Betul. tenaga profesional. Profesional. Oke. Betul, betul. Oh, dan catatan lagi, anak-anak Yes. ADHD ini tidak ada permasalahan di intelektual. Oke. Mereka salah satu syaratnya adalah kemampuan intelektualnya, IQ-nya itu tergolong rata-rata. Jadi secara Mhm, akademik mhm. mereka nggak kesulitan. Tuh, tapi ketika Oke. hasil kemampuan intelektualnya di bawah itu, nah kita akan memikirkan diagnosa lainnya. Nah, berarti ini Mhm. bukan ADHD, bukan karena dia nggak fokus, tapi bisa jadi karena dia nggak bisa. Makanya dia nggak tahan ngerjain tugas, gitu. Nah ya, jadi Mm, pemeriksaannya komplit ya dari segi perilaku, betul, intelektual juga harus dicek. Oke, betul, kemampuan betul, betul. sosialisasinya juga dicek supaya bisa memisahkan masuknya ke kategori apa. Karena penanganannya Mm-mm. juga beda. So, apa penyebabnya, Bu Nadia? Kalau sampai saat ini, dari beberapa paparan, jurnal, terus beberapa website yang saya baca, tidak ada yang mengarah ke satu spesifik penyebabnya adalah ini gitu. Jadi nggak kayak Mhm, kalau kita lagi ini kasusnya COVID gitu ya, penyebabnya adalah virus corona nih gitu. Kalau si mhm, ADHD ini belum diketahui secara pasti penyebabnya apa. Tapi sedikit banyak karena ini namanya gangguan neurologis termasuk dalam neurodevelopmental, sedikit banyak ada campur tangan dari faktor genetik di situ. Nah, ya. jadi kalau beberapa kasus yang saya tangani gitu, kadang kalau diruntut orang tuanya ada yang memiliki gejala yang sama. Hmm, Mungkin belum sampai ADHD yang parah gitu ya. Mungkin kalau tingkatnya tuh masih mild mungkin. Jadi masih mhm, bisa mhm, tersamarkan gitu. mhm, Nah, tapi mhm. sebenarnya oh ini masuk nih sebenarnya beberapa gejala di situ. Nah, jadi sedikit banyak ada faktor genetik di situ. Tapi secara spesifik, oh penyebabnya adalah ini sampai sekarang masih belum diketahui juga. Gitu. Oke, oke. Betul. Lalu ada Hmm. ada lagi selain faktor genetik, Bu Nadia? Um, ada beberapa kasus, bukan beberapa kasus, ada beberapa paparan yang menyebutkan soal nutrisi, lalu permasalahan selama kehamilan itu juga mempengaruhi, istilahnya menjadi faktor resiko terjadinya kondisi gangguan neurodevelopmental, salah satunya ADHD. Tapi memang tidak secara spesifik apakah zat tertentu menyebabkan ADHD atau kondisi kehamilan Mhm, mhm. tertentu itu menandakan ADHD. Belum ada yang menyimpulkan, belum ada yang sepakat pada satu kesimpulan yang sama, oh penyebabnya ini. Gitu. Hmm, Tapi yang oke. pasti diketahui adalah ini penyebabnya adalah
memang kondisi neurologis mereka yang berbeda dengan orang tanpa ADHD gitu. Hmm. Hmm. Berarti tidak bisa dicegah. Melihat faktornya yang seperti itu, gimana pendapat Anda? Jadi mungkin bukan dicegah secara khusus ya gitu, secara khusus mencegah ADHD gitu sih karena belum ada spesifik penyebabnya apa, tapi mencegah adanya gangguan secara neurodevelopmental pasti bisa dilakukan gitu. Misalnya kalau misalnya selama kehamilan pasti orang tua ibu hamil mungkin akan dapat nutrisi, entah vitamin, entah makanan apa yang harus dihindari, entah entah misalnya kalau memang lingkungannya dianggap berisiko, misalnya dekat polusi dan sebagainya, pasti dokter akan menyarankan itu gitu, karena untuk meminimalisir faktor resikonya. Tapi untuk mencegah Mhm, secara khusus, mhm. supaya ADHD nggak terjadi gitu, karena belum diketahui penyebabnya, jadi bisanya adalah yaitu mencegah dari segala faktor yang kira-kira akan menumbalkan resiko ketika kehamilan maupun persalinan gitu. Oke, oke. Jadi Hmm. tipsnya adalah lebih ke preventif secara umum ya, dari Oh, nutrisinya, mengikuti saran betul. dokter. Polusi juga jadi satu satu penyebab yang seringkali disepelekan, tapi polusi kemudian eh, Gaya apa hidup itu perlu. ikan-ikan yang ya yang mungkin nggak disarankan ikan mentah dan lain sebagainya yang banyak merkuri dan lain sebagainya juga bisa meningkatkan risiko janin tumbuh dengan tidak tidak apa ya, saya Mengalami ngomongnya bukan gangguan lah tidak gitu, sempurna sih, tapi iya mungkin mengalami terganggu gitu, gangguan secara betul, neuron. betul, Oke, betul. jadi nggak main-main ya, harus benar-benar 9 bulan itu deg-degan juga ya, ibu hamil itu ya, dalam Betul. menjaga janinnya. Oke, Oke, iya jadi kalau betul. ibu hamil yang pengen anaknya nggak ada ADHD, menjaga betul gitu ya, terus stres gitu, terus makanya harus tetap menjaga semua kondisi fisik mentalnya tetap stabil, itu PR banget ya. Betul, Oke, betul, betul, betul. sip. Ya, Kemudian? nah, tadi mungkin ada yang agak keskip ya gitu. Aduh, ini Oke. jalurnya agak nyimpang-nyimpang Nah, kemana-mana. nggak apa-apa, menarik. Nah, tadi mungkin saya sering nyebut soal neurodevelopmental, kondisi neurologis. Yes. Terus sebenarnya mungkin kalau yang mungkin orang awam yang nggak familiar dengan itu mungkin agak bingung gitu. Jadi Mhm. kondisi neurologis itu sebenarnya gambarannya, gampangnya adalah, jadi otak kita tuh kan sebenarnya kayak banyak kabel gitu ya, situ. Nah, Mhm, mhm. yang membedakan dengan kondisi orang istilahnya tipikal, tipikal itu orang yang tanpa gangguan ADHD gitu, maupun tanpa gangguan lain dengan orang tanpa ADHD. Jadi yang membedakan adalah pengkabelannya di sini, Mhm, gitu. Nah, neuron-neuronnya ya. betul, dan neurotransmitternya kadang mereka ada yang belum terlalu terkoneksi. Nah, berkaitan dengan ini juga di jurnal, jadi saya sempat baca di namanya, ini kalau mungkin ada yang nonton yang benar sudah menerima diagnosa ADHD maupun kepo dengan ADHD, bisa buka di websitenya namanya Attitude, jadi ADD Attitude Magazine. Itu semua ada di Mhm. situ tentang ADHD. Nah, dari paparan di situ itu menggambarkan bahwa memang ada perbedaan kondisi otak orang dengan ADHD dan yang bukan. Orang dengan Mhm. ADHD, kalau dari pemaparan di Attitude, adalah ada beberapa bagian otak yang mereka eh, berkembangnya lebih lambat dibanding orang yang tanpa ADHD. Kalau di situ Mhm. disebutkan orang otak bagian prefrontal korteksnya, jadi bagian di sini di depan yang berkaitan dengan Mhm. perencanaan, itu mereka berkembang lebih lambat dibandingin orang tanpa ADHD gitu. Yes. Nah, lalu ada yang menyebutkan juga bahwa orang dengan ADHD itu mereka em, selalu craving for dopamine gitu. Mhm. Nah, jadi dopamin itu salah satu enzim di otak gitu yang membantu supaya kabel-kabel di otak ini tuh bisa nyambung. Nah, Mhm. orang-orang dengan ADHD ini craving for itu. Jadi mereka selalu lapar tentang dopamin karena bayangannya adalah gini. Jadi kalau otak kita itu kan kayak persimpangan traffic light gitu ya. Mhm. Nah, harusnya
bayangin kalau mau jalan ke sini terus ke sini gitulah. Jadi info Mm-mm. dari kiri mau ke kanan gitu. Nah, Mm-mm. kalau orang-orang dengan ADHD bisa-bisa di tengah sini tuh mereka ada belokan. Mhm. Nah, Oke. jadi dopaminnya harusnya jalan ke sini, ini belok. Jadi nggak Iya. connect gitu. Nah, Menarik jadi ya Bu Nadia. Boleh sambil digambar nggak? Jangan ya. Oke, oke. Terus lanjut. jadi jadi gambarannya begitu. Itulah kenapa mereka Iya. kadang karena ini bagian prefrontal cortex. Nah, prefrontal, aduh, ini istilahnya agak berat ya. Mohon maaf ya. Iya. Malam-malam ini membahas tentang otak gitu salah satunya. Bagus, bagus, Jadi, bagus. jadi prefrontal cortex ini berhubungan dengan untuk mengatur impuls kontrol, konsentrasi, lalu regulasi emosi di sini. Mm-mm. Nah, jadi Problem bayangin kalau solving. termasuk Mm-mm. pengambilan keputusan. Jadi executive Ya. functioning termasuk ada di situ. Nah, bayangin kalau kita mau ngambil keputusan, lagi mikir nih, lagi pertimbangan gitu. Aku mau makan Indomie goreng atau Indomie godok ya gitu. Misalnya lagi mikir Kodok. nih di sini. Rebus. Aduh, maaf ya bahasanya Nggak agak. apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. mau Indomie goreng atau Indomie rebus ya gitu. Baru mikir di sini nih. Nanti dopaminnya lagi jalan di sini. Terus ada iklan Korea apalah gitu makan samgyeopsal Yes. gitu. Enak ya makan samgyeopsal ya. Samgyeopsal mana ya? Di mana ya yang enak aku carilah. Nah, jadi nggak nyampe nih keputusan di sini mau Mhm. rebus atau goreng nih Indominya. Mhm. Nah, gitu. Jadi Mhm. fungsinya di situ. Nah, Mhm. lalu Mhm. sebenarnya ada beberapa bagian sih yang mereka uh, dipengaruhi oleh si dopamin ini yang akhirnya mengakibatkan kondisi ADHD seperti sekarang gitu. Mhm. Nah, termasuk di situ ada sistem limbik lah, itu untuk regulasi emosi dan sebagainya. Nanti Tuh. kalau penonton, bukan penonton ya, yang mau tahu lebih banyak bisa cari tahu di situ. Itu lengkap banget, termasuk penggambarannya Oke. kayak apa sih gitu. Nah, tuh. Oke. Hmm, Oke. Oke, Bagus, apa bagus, lagi? bagus. Jadi gampang terdistraksi gitu ya Bu Nadia ya. Mm-mm, Saat dia mm-mm. punya satu motivasi mau melakukan sesuatu, tapi dia melihat sesuatu yang lain atau apa ya, Kepikiran punya sesuatu. stimulus lain, ya dia Mm-mm. langsung ke switch dan jadi kacau gitu apa yang mau dia lakuin. Jadi nggak fokus lah ya. Oke. Gambarannya kayak otaknya gambar yang pop up gitu. Di tengah Oke. jalan pop up apa gitu. Nah, gitu deh. Oke, oke, dan itu kalau tidak segera ditangani dan ditreatment secara betul, kasihan dong berarti untuk anak. Atau sebenarnya sebenarnya ya nggak problem, dia bisa tumbuh dengan baik-baik saja. Nah, ini salah satu juga kenapa tadi saya menyinggung soal early intervention. Harus Yes. ditangani secara lebih cepat. Karena Mhm. dari penelitian menyebutkan bahwa orang dengan ADHD itu memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami gangguan emosi, kayak termasuk depresi gitu. Kalau parah lagi tidak tertangani bisa sampai ada beberapa yang menyebutkan sampai ke bipolar gitu. Hmm. Jadi gangguan kepribadian bipolar. Nah, itu Hmm. kenapa early intervention itu perlu dilakukan. Kalau Hmm. memang baru diketahui ketika sudah dewasa, yang sebenarnya nggak ada masalah juga. Tetap kita punya kesempatan untuk mempelajari strategi yang baru, gitu. Mhm. Nah, Mhm. Mhm. lalu berkaitan dengan ini juga kalau nggak ditangani gimana? Kok bisa sih ada gangguan emosi, ada sampai depresi, ada sampai bipolar gitu. Salah satu ciri yang dialami juga oleh anak ADHD, mereka nih ada yang namanya tunggu, saya kok lupa. Sensitive rejection dysphoria namanya. Oke. Hmm. Hmm. Bahasa awamnya kalau kita sering sebut itu baper. Sensi Wah, baper ya. betul. Jadi kalau beberapa kasus, Oversensitif ya. ya betul. Beberapa kasus di klien saya itu adalah mereka gampang banget baper tentang kritikan dari orang. Jadi Oke. mereka ada beberapa kasus di klien saya yang sebenarnya gini, mereka mereka tuh orangnya beberapa ada yang kasusnya dan mereka perfeksionis gitu.
Mhm. Tapi mereka kesulitan untuk meruntut langkah supaya hasilku bisa perfect ke sana. Jadi Hmm. misalnya kalau kasus di ada klien saya gitu, dia mau menggambar sesuatu gitu, mau gambar tokoh kartun gitu. Tapi sebenarnya saya tahu bahwa kemampuan dia untuk menggambar seperti tokoh kartun yang pakai shading lah gitu-gitu belum sampai ke sana. Tapi Mhm. goalku aku pengen ke sana gitu. Nah, ketika saya Mhm. tanya, ketika dia gagal, dia akan stres banget. Ya. Entah marah-marah, entah sampai pukul kalau misal bukan pukul sih, maksudnya dia sampai gregetan banget gitu. Itu Mhm. Mhm. itu yang disebut namanya kondisi sensitive rejection dysphoria. Jadi kalau untuk Mhm. kita misalnya gagal gitu, ah ya udahlah ya aku coba lagi gitu. Kalau aku capek, ya udah aku istirahat dulu, baru aku nanti mulai lagi. Kalau di kondisi orang dengan ADHD, mereka tidak bisa menerima itu selegowo kita. Gitu. Mhm. Jadi kalau kita sakit hatinya tuh di level 2, 3, oh ya udahlah mungkin aku belum bisa sekarang, berarti aku harus belajar dulu nih. Kalau di mereka langsung rasanya stresnya kayak angka 9, 10 gitu. Skala Mhm. skala kecewanya, skala putus asanya tuh di situ. Nah, itu yang bikin Mhm. mereka rentan untuk mengalami depresi. Jadi down. Mhm. Nah, begitu. Karena itu ada kondisi namanya sensitive rejection dysphoria. Nah, Oke. gitu. Itu Oke. yang kenapa harus ditangani. Gitu. Yes, karena Mm-mm. nanti seiring seiring dia bertambah usia, tuntutannya dia makin banyak. Kalau dia sulit untuk mengelola itu semua, ditambah kombinasi emosinya yang makin hormon dan lain sebagainya, kan emosinya makin apa ya, makin berapi-api juga mungkin ya, atau Mm-mm. mungkin ada tekanan sosial dari Betul. teman-temannya, dia dibully tapi dia belum bisa punya strategi gimana caranya tetap fokus dan lain sebagainya, itu jadinya ngaruh ke perilakunya dia, ke Ya, penerimaan dirinya. Jadi ya bisa ke konsep diri menimbulkan, juga. Mm-mm. yes, bisa menimbulkan gangguan sampai dewasa nanti. Betul, Gangguannya betul, bisa betul. macam-macam. Betul, dan Oke. Mm-mm. label itu juga mempengaruhi karena beberapa kondisi kayak di klien Mm-mm. saya gitu, ada beberapa sekolah misalnya. Saya ambil contohnya dari klien saya gitu ya. Di sekolah Mm-mm. dia dianggap sebagai murid yang nakal. Mm. Nakalnya karena dia susah antre, di sekolah dia kalau di kelas itu jalan-jalan, jadi misalnya temennya ngejain worksheet gitu, 30 menit, oke, kelar gitu. Terus dia nggak kelar-kelar sampai 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran gitu nggak kelar-kelar. Kamu ngapain aja gitu. Padahal secara intelektual dia nggak ada masalah. Kamu tuh pinter, kenapa kamu nggak bisa? Nah, Mm. label-label seperti itu yang juga bikin mereka jadi lebih gampang down di situ. Karena cap-cap, Mhm. oh, Mhm. kamu kan pinter, masa aku nggak bisa? Gitu. Kamu Mhm. kan pinter, Mhm. kok gini aja lupa sih? Gitu. Kan udah dikasih tahu Ya, berkali-kali, lupa terus gimana sih? Gitu. Nah, ya betul. itu Jadi yang sangat disayangkan. betul. Nah, itu. Jadi mm-mm. Kondisi-kondisi anak itu jadi seringkali jadi apa ya, mengingatkan kita lagi bahwa anak ini kita perlu lebih berhati-hati. Dia lagi pembentukan tentang konsep diri, label diri. Jadi jangan terburu-buru untuk mengatakan kamu payah atau kamu pintar, kamu kenapa beda gitu. Karena kita nggak tahu sebenarnya dia ini seperti apa kondisi otaknya, mungkin berbeda dengan anak-anak yang lain perkembangannya Mm-mm. ya, termasuk termasuk autis, ADHD, disleksia gitu ya, mungkin Down syndrome, kita nggak pernah tahu. Jadi hati-hati dalam berucap ya, karena udah terapisnya setengah mati berusaha mentreat ini anak, tapi begitu ketemu orang dibegitukan lagi, jadi kayak bolak-balik ya, agak repot Mm-mm. ya. Betul, Mm-mm. betul. Mm-mm. Akan susah mengembalikan ke kondisi istilahnya menstabilkan mereka bahwa oh ya kamu bisa gitu. Iya, Karena iya. mereka sendiri kan nggak ngerti kenapa ya kok aku Mm-mm. lupa ya, kenapa ya kok Mm-mm. aku Mm-mm. mukul temenku ya, sebenarnya aku nggak maksud mukul kok gitu. Aku cuma mau Mm-mm. ikut Mm-mm. main, bercanda aja gitu, tapi kebablasan dorong. Apalah Betul. kebablasan tangannya kemana atau kakinya nyenggol apa, nah gitu. Jadi
kita perlu berempati lah dengan mereka. Kenapa sih gitu? Nah, gitu. Oke. Karena proses membandingkan anak satu dengan anak yang lain bisa kebawa sampai dia usia dewasa ya. Jadi Betul, betul. itu luka yang sangat dalam loh membandingkan itu ternyata. Oke. Ya, So, bisa sembuh nggak Bu Nadia? ini dia. Ini yang sering banget ditanyakan ketika klien baru ketemu, baru konsultasi gitu, belum mulai sesi atau sudah berjalan setengah program sesi, orang tua pasti sudah mulai bertanya, bisa sembuh nggak sih Bu? Gitu. Karena ini termasuk dalam neurodevelopmental gitu, gangguan neurologis, karena developmental itu kan terjadi sepanjang rentang hidup manusia ya, gitu. Sampai kita nanti mati baru selesai nih kita berkembang ya gitu. Jadi kondisi ADHD ini tidak bisa sembuh begitu. Nah, karena tidak bisa sembuh bukan berarti kita tidak bisa menangani ini. Gitu. Penanganannya gimana? Yang bisa kita tawarkan adalah untuk menyiapkan strateginya. Oke, kondisimu adalah ADHD. Kamu punya permasalahan di sini nih, susah fokus nih. Terus kamu harus bisa ngapain untuk ngatasin itu. Lalu yang kita tawarkan berikutnya adalah ajak mereka untuk mulai beradaptasi dengan kondisi baru mereka. Gitu. Jadi bukan menawarkan sekedar oh ya diagnosanya ini udah gitu. Tapi karena ini berlangsung sepanjang hidup, mau nggak mau orang yang mendapatkan diagnosa itu maupun keluarga, entah orang tua, entah pengasuh, entah siapapun orang terdekat mereka nantinya, pasangan, kan harus tetap bisa berelasi dengan mereka. Jadi mau nggak mau yang kita tawarkan adalah ya adaptasi, lalu strateginya gimana nih untuk ngatasin situasimu, kondisimu sekarang ini, gitu. Oke, jadi dia harus kenal dulu kondisinya seperti apa, strateginya dia harus seperti apa saat menghadapi situasi-situasi tertentu. Dia harus kenali ya strength and weakness-nya dia supaya semua proses perkembangannya dia tetap bisa ikuti dengan baik, termasuk tugas-tugasnya. Oke, menarik banget. Teman-teman yang misalkan mau sharing atau mau ngasih pertanyaan seputar ADHD gitu ya, boleh silahkan di kolom komen. Tadi juga ada yang nanya nama websitenya apa, boleh diketik mungkin. Aku ketik ya, jadi Yes. namanya ini attitude. Kemudian ada juga yang komen dari Novianti Shirley, keren banget ilmunya Bun, bermanfaat. Oke, thank you teman-teman yang udah join. Oh, ini mungkin ada yang dapat sering bertanya nih gitu. Kalau anak ADHD konsumsi gula ngaruh nggak gitu? Nah, itu yang lagi dan tepung ya, kalau nggak salah ya. Gula dan tepung bukan ya? Yang disuruh ternyata diet mengurangi gula ini ngefeknya hanya 5% dari kondisi mereka. Nah, tapi 5% ini bukan berarti nggak ngaruh ke mereka gitu, digeneralisir bahwa oh berarti nggak ngaruh ya kalau anakku kasih gula ya udah kasih gula aja gitu. Tidak bisa digeneralisir. Ada beberapa kondisi di mana anaknya memang ada perbedaan ketika mengkonsumsi gula dan enggak gitu. Jadi termasuk di situ ya? Ada yang ngaruh di situ, ada yang enggak. Jadi kayak saya ada beberapa klien yang ya udah mereka makan coklat biasa aja gitu. Tapi ketika mereka makan snack MSG gitu, sebut saja salah satu kesukaan anak Indonesia. Nah itu yang bulat keju itu. Iya. Yang saya nyanyi loh barusan dalam hati. Nah itu mereka ngaruh. Mereka jadi nggak fokus gitu. Jadi atensinya, loh ini tiba-tiba kok drop banget ya dibandingin sesi sebelumnya. Ternyata waktu saya tanya, hari ini makan apa aja? Atau kemarin makan apa? Oh kemarin sempat nyomot ini, bulet-bulet keju kakaknya, 1, 2. Oh oke. Ada yang memang, oh hari ini makan coklat, Miss, tadi. Atau oh tadi sempat minum
teh, punya ayahnya gitu. Nah itu ngaruh. Jadi Mhm. nggak bisa digeneralisir satu anak harus diet gula, semua diet gula gitu. Mhm. Mhm. Hmm. Oke, jadi akan berbeda masing-masing anak dengan sensitivitasnya juga beda-beda ya. Betul, karena faktor Oke. alergi pun itu juga berpengaruh kan responnya ke Oke. tubuh kita gitu. Oke, iya. Oke. Itu tukang roti deket banget tuh kayaknya tuh. Mohon maaf ya, iklannya banyak di Nggak sini. apa-apa. Ada pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Koi Suryata. Apakah anak ADHD bila sudah dewasa bisa mandiri? Nah, Oke. gimana tuh? Oke. Asal mereka tertangani gitu, mereka bisa beradaptasi dengan kondisinya mereka. Ya, Nah, maksudnya tanganinnya gimana tuh? kita nggak bisa menaruh target ya, misalnya, oh semua nantinya akan bisa bisa bekerja pada usia sekian gitu, enggak. Tapi tetap kita Hmm. harus melihat individual differences-nya gitu. Ya, Hmm. jadi tidak ada patokan khusus sampai usia berapa nanti mereka bisa mandiri. Karena kan Hmm. tadi intervensinya, penanganannya harus holistik nih, gitu. Hmm. Kalau Hmm. misalnya memang sudah ketahuan misalnya dari waktu kecil gitu ya, oke, masuklah terapi perilaku, begitu, terapi sensori integrasi. Sensori integrasi sih sebenarnya kalau zaman kita dulu kecil tuh kita main sepeda lah, berenang lah, apalah gitu, itu termasuk di situ. Lalu masuk juga nutrisi. Oh, makanan mana yang membuat mereka kadang kondisinya jadi lebih buruk, atau makanan mana yang membuat kondisi mereka lebih optimal. Lalu Oke. obat juga bisa. Jadi Oke. ada beberapa kasus yang istilahnya bareng, berjalannya beriringan. Jadi psikolog masuk, tapi psikiater juga masuk untuk menangani mereka secara obat, secara Hmm. medikasinya. Tapi dengan catatan obat ini memang harus dengan penanganan khusus ya, karena beda orang dosisnya akan beda. Karena Betul. sepanjang perjalanan itu nanti akan dievaluasi nih, obat yang ini ngaruh nggak ke dia? Ada efek sampingnya apa? Misalnya dia jadi lebih tenang, oke. Tapi efek sampingnya apa? Nah, jadi itu Hmm. yang tetap harus dipertimbangkan juga. Bisa mandiri sejauh intervensinya dilaksanakan dengan optimal sih, bisa mereka mereka bisa mandiri karena secara intelektual kan mereka nggak ada masalah gitu. Hmm. Hmm. Oke. Strategi-strateginya tetap dilakukan secara konsisten, ya mereka bisa aja gitu. Cuma Kalau memang, yang, Heeh. gimana? Silakan, silakan selesaikan dulu. Cuma memang kadang ada yang mereka masih perlu bantuan dari orang lain untuk memantau gitu. Jadi misalnya ada Hmm. yang untuk bagian perencanaan kayak tadi, mereka tetap perlu sosok orang yang bisa struktural nih gini. Misalnya di tempat kerjaan gitu. Dia akan lebih nyaman kalau misalnya dia punya partner yang tahu banget soal struktur. Oke. Sementara dia yang orang ADHD, oh dia bagian ide oke banget. Oh begini aja, begini Hmm. aja, begini aja gitu. Tapi ketika itu harus menyusun jadi sesuatu yang struktural, mereka akan kesulitan. Jadi tetap ada partnernya begitu. Nah, jadi Oke. mandirinya begitu. Nah, Oke, oke. mandirinya tetap perlu bantuan orang lain supaya bisa menata dia tetap ada relnya ya, ada Hmm. tracknya. Ya, Oke, ada yang begitu. Oke. oke. Sebelum saya bacain pertanyaan selanjutnya, saya tadi agak keinget jadinya. Ada yang seringkali anak dengan minat khusus, kalau misalkan suka musik, udah di musik terus. Itu ADHD atau autis? Kalau misalkan dia minatnya di ngelukis, ngelukis terus, yang lainnya dia nggak mau gitu. Science, science terus. Apakah itu Hmm. indikasi tertentu atau belum tentu dia masuk di salah satu? Oke. Nah, ini ada juga kondisi di ADHD yang mirip seperti itu. Namanya Mhm. hyperfocus. Oke. Nah, hyperfocus itu jadi ini bedanya anak ADHD dan yang bukan ya, gitu. Ini yang kenapa mereka disebut Mhm. hyperfocus. Kalau anak ADHD itu mereka akan lebih willingly melakukan gitu ya, lebih rela hati melakukan. Kadang adalah hal-hal yang mereka suka. Jadi misalnya kalau dia lagi suka, dia suka tentang tank, perang gitu,
mereka akan betah menceritakan itu panjang lebar A sampai Z gitu. Mau tanya perang yang mana pun mereka tahu. Suruh Mhm. ngerjain worksheet tentang perang mereka tahu. Tapi giliran Mhm. sodorin nih worksheet bahasa Indonesia gitu. Soal Mhm. cerita gitu. Satu lembar aja deh 10 nomor. Sejam ditungguin juga dia nggak kelar-kelar. Nah, Oke. itu kondisi yang namanya hyperfokus. Jadi ada perbedaan intensitas yang ekstrim antara Mhm. orang dengan kondisi ADHD dan enggak gitu. Mhm. Itu Mhm. salah satu kondisinya. Namanya Oke, hyperfokus itu dia. hyperfokus. Jadi yang Mm-mm. dia minati ya hanya itu yang dia mau ya. Jadi dia Mm-mm. tidak mau bagi ke yang lain. Mm-mm. Oke, sip. Bukan tidak membagi, tapi tidak dengan sukarela mengerjakan itu. Oke. Ya, Dibanding ya. ngerjain yang dia suka gitu. Oke, sip. Thank you jawabannya. Next, dari eh Kathleen Michelle. Kalau gandum pengaruh nggak ya? Ibu-ibu psikolog tuh. Nah, nah, kayak tadi kembali seperti tadi, karena nggak semua orang punya istilahnya bukan alergi yang sama ya, kemampuan tubuh mereka untuk mengolah zat-zat tertentu gitu. Jadi Mm-mm. diet pun tidak bisa disamaratakan untuk semua anak gitu. Mm-mm. Ada Mhm. yang Mhm. mungkin makan gandum nggak apa-apa, tapi makan olahan kedelai mereka apa-apa banget Mhm. Mhm. gitu. Mhm. Nah, Mhm. jadi orang tua maupun pengasuh maupun istilahnya terapis atau yang mendampingi secara intens dengan anak ini harus pinter-pinter nih ngamatin. Kalau hari ini makan ini efeknya apa ya? Kalau hari ini makan ini efeknya Mhm. apa? Nah, gitu. Jadi Betul. nggak bisa Oke. disamaratakan gitu. Kalau perlu dicatat ya, bikin kayak jurnal ya, dilihat. Hmm, Karena betul, observasi terapis maupun dokter, nutrisionis, dia perlu juga kerjasama orang di rumah untuk mm, juga peduli. Nggak bisa orang betul, tua langsung lempar ke profesional gitu. betul, betul, Oke. betul. Next, Hmm. oke. Tuh, ada yang tahu loh itu roti Swiss katanya si Alvin. Oke. Nah, kemudian dari JP Maria Stefani, Bu Nadia, bisa tolong dijelaskan untuk frekuensi, untuk identifikasi ya, bedanya Mm. dengan bedanya dengan tipikal seperti apa ya, supaya bisa jadi red flag untuk orang tua, Bu. Nah, ini dari Bu Fani, psikolog anak kita juga ya. Jadi beliau mengingatkan, gimana? Oke. Silahkan, Bu Nah, Nadia. jadi yang dimaksud Bu Fani di sini tipikal, tipikal tuh anak-anak istilah bahasa bahasa awamnya mungkin anak-anak normal lah gitu. Jadi anak-anak yang tidak mengalami gangguan neurodevelopmental, tidak ada gangguan perkembangan apapun. Gitu. Nah, red flag-nya tahu dari mana atau beda frekuensinya adalah kita harus paham dulu nih, kira-kira Mhm. di target usia mereka itu harus bisa seperti apa. Jadi misalnya kayak tadi saya bilang, usia 2 sampai 3 tahun, kalau atensinya masih di bawah 1 jam, ya nggak ada masalah gitu. Karena wajar. Mereka 45 menit berada di setting yang terstruktur, itu mereka udah usaha keras banget. Nah, tapi beda misalnya ketika anak saya umur 7 tahun, udah SD gitu ya, temennya ngerjain soal 30 menit di kelas, baru mereka istilahnya jalan-jalan, baru mereka bercanda sama teman-temannya. Tapi anak saya tiap 10 menit kok jalan-jalan, atau dalam 30 menit, atau dalam 1 jam pelajaran gitu, 45 menit, dia udah 2 kali, 3 kali, 4 kali izin ke toilet. Nah, Hmm. ini Hmm. kan sudah mulai, oh kenapa ini ya anakku ya gitu. Jadi orang Hmm. tua sudah boleh was-was di situ. Atau kalau misalnya mereka sering nggak kelar tugasnya di Mhm. sekolah. Nah, ini ada juga nih yang cirinya gini. Jadi di rumah, mereka diajarin mamahnya, diajarin guru lesnya tuh mereka bisa. Kasih worksheet gitu, ngerjain latihan mau ulangan gitu, mereka bisa. Selesai. 30 menit selesai kok, Bu, di rumah gitu. Tapi giliran di sekolah itu selalu nggak selesai. Sampai kepotong waktu istirahatnya. Sampai kadang pulang sekolah masih dikasih waktu tambahan, tetap nggak selesai. Jadi saya bingung, Bu. Nah, ini yang orang tua bisa jadi red flag juga. Gitu. Di rumah bisa kok, di Mhm. sekolah nggak bisa. Nah, bisa jadi Mhm. itu masuk di salah satu tipe tadi, inattentif.
Jadi ketika Mhm. settingnya one on one, mereka lebih Mhm. mudah memahami. Karena kan hanya satu Mhm. sumber, nggak ada distraksi yang lain. Tapi ketika itu di sekolah, yang misalnya, oh kelasnya bukan kelas yang terstruktur, tapi yang rame lah, lingkungan sekolahnya mungkin rame, mungkin tadi kayak ada jual tukang roti gitu ya. Jadi banyak distraksinya, dia susah memahami itu. Nah, itu bisa Mhm. jadi salah satu, salah dua red flag-nya untuk istilahnya orang tua sudah mulai bertanya nih, kenapa ya anakku gitu loh. Nah, baru di situ nanti akan Oke. dilakukan pemeriksaan, entah intelektualnya, entah nanti secara perilakunya kayak tadi di dua setting, kalau memang ada kecurigaan ADHD gitu. Oke, sip. Bagus jawabannya. Semoga bisa jadi informasi tambahan ya buat parents di sana. Kalau misalkan diajak ngomong tapi eye contact-nya lari ke sana sini nggak bisa, itu apakah indikasi anak adalah ADHD? Uh, Eye contact asal dia tetap TikTok sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Oke. Kadang kita pun juga kan kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu fokus, kita kadang nggak eye contact tapi kita ngerti orang ngomong apa. Nah, bedanya adalah kalau Oke. di ADHD, kalau di ADHD mereka di situ, mereka sebenarnya Mm-mm. nggak ada distraksi lain, tapi ya udah mereka ngelamun aja gitu, hah? Apa? Gitu. Hmm. Atau mereka di situ nyelembong lah itu. Mhm. Eye contactnya Mhm. kemana-mana sih, nggak eye contact juga, tapi dia tiba-tiba, Bu, tadi aku di rumah dimasakin telur sama mamaku waktu Zoom begini. Nggak ada yang Mhm. tanya, gitu. Kadang, padahal gurunya lagi jelasin apa, gitu. Iya, Nah, iya, iya, iya. Oke, hmm. sip. Lebih kayak ke mahasiswa ya yang suka melamun di kelas tapi mikirinnya gebetannya gitu. Itu ya, ya. Itu mengingatkan masa kuliah ya, di dosen tertentu Mm-mm. itu terjadi ya kayaknya. Banyak ya yang kalau kalau udah mahasiswa emang ngelamunnya udah banyak pikirannya kemana-mana. Oke. Mm-mm. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Thank you tuh buat yang udah nanya. Semoga terjawab ya. Dan thank you Ibu Fani, psikolog anak kita juga, rekan kita yang udah mengingatkan gimana Mm-mm. cara membedakan di awal supaya bisa jadi red flag juga nih untuk orang tua ya, untuk jadi Mm-mm. warning. Kemudian ada Mm-mm. juga dari Novianti yang punya yang request juga untuk kita teman-teman dari Anastasia Associate untuk bahas bipolar. Oke, nanti kita akan cari waktu dan cari cap cip cup belalang kuncup siapa yang akan ngomong tentang bipolar kita akan bagikan dengan senang hati. Oke, thank you so much Bu Nadia. Sebelum saya tutup, nggak terasa udah 1 jam dan semuanya sangat penting ya, semuanya sangat penting untuk diketahui baik yang udah punya anak maupun belum punya anak. Jadi saya minta kalimat penutup dari Bu Nadia, khususnya mungkin kalau ini yang nonton orang tua atau mungkin punya saudara yang anaknya mengalami ADHD, kira-kira apa yang Bu Nadia sebagai psikolog ingin sampaikan? Silahkan. Oh, oke. Lebih ke bagi yang menerima diagnosa ADHD, orang tua, pengasuh keluarga, saya lebih mementingkan yang pertama adalah menerima kondisi Oke. itu. Karena penerimaan itu sangat penting supaya kita jadi tahu what to do next-nya gitu. Jadi aku harus Mhm. ngapain gitu. Karena Mhm. kondisi ini kan berjalannya sepanjang usia ya gitu, sepanjang hidup gitu. Mhm. Orang tua, anak yang menerima kondisi itu, orang yang menerima diagnosa itu, orang tua, keluarga, pengasuh dan sebagainya, mesti bersiap untuk istilahnya apa ya, jalan bareng dalam waktu yang lama nih gitu, maraton lah gitu, nggak sekedar Mhm. 10K, 5K gitu, half marathon, tapi ini maratonnya sepanjang hidup gitu. Jadi Mhm. penerimaan itu harus di, di dilakukan dulu gitu. Pasti akan ada masanya untuk istilahnya, oh aku harus dibanding, kenapa sih anakku begini? Karena Ya. adik-adik ini bukan kesalahan parenting gitu, bukan salah pola asuh, bukan karena aduh ini aku punya karma apa ya gitu. No, ini memang murni kondisi neurologis yang berbeda dengan orang yang tanpa ADHD gitu. Jadi Oke. ini bisa tertangani gitu. Jadi yang pertama yaitu harus ada penerimaan diri dulu sebelum akhirnya bisa menentukan oh what's next gitu.
Karena Oke. next-nya akan banyak banget gitu. Dan Nah, penerimaannya kalau ditunda terus, penanganannya juga akan tertunda ya. Jadinya tidak mm-mm, komplit, tidak segera. Sayang banget. tidak holistik gitu ya. Tidak Nggak sempat holistik. ketemu profesional, nggak ketemu psikolog, nggak sempat ketemu nutrisionis, psikiater gitu. Nah, gitu. Oke. Mm-mm. Adakah ada lagi mungkin yang mau disampaikan kalimat untuk orang tua? Apa penerimaan saja dari Bu Nadia? Penerimaan dan ya yang pasti kalau memang ada kecurigaan segera untuk menghubungi profesional. Dokter anak dulu, dokter tumbuh kembang dulu, psikolog dulu, psikiater dulu, semua kalau Mm-mm. memang perlu silahkan dihubungi begitu. Salah Oke, satunya ya oke. oke di Anastasia Associate kan ada banyak juga psikolog klinis anak di sini jadi bisa juga Mm-mm. ini bener nggak ya gitu. Nah, itu untuk sekedar cek-cek Betul. it's okay gitu. Oke, oke. Thank you, Bu Nadia. Jadi hari ini ilmunya banyak banget ya. Jadi yang ketinggalan nanti silahkan lihat di IGTV kita akan diupload habis ini setelah selesai live. Dan untuk orang tua yang mungkin punya anak ADHD, kalau kesimpulan dari saya tadi dari Bu Nadia yang udah paparkan, ini kondisi yang kaitannya memang neurologis ya. Jadi dari kondisi otak. Jadi faktornya pun genetis gitu dan masih banyak penelitian terkait faktor penyebab dan lain-lain. Jadi terima dulu saja supaya bisa segera ditangani. Jangan dijadikan seolah-olah itu aib atau kemalu apa ya, hal yang memalukan. Kalau seperti itu nanti denial terus, anaknya juga tertunda terus penanganannya. Sehingga jadinya apa? Kasihan dia di kemudian harinya timbul masalah-masalah lain. Oke. Tuh. Dan terima kasih banyak, bagus sekali ya. Nanti mungkin kita akan pertimbangkan untuk berbagi lebih dalam lagi terkait ADHD. Nanti kita dan teman-teman di tim Anastasia akan coba pertimbangkan. Siapa tahu ada parents ADHD yang butuh lebih dalam lagi nih bahasnya atau pengen sharing tentang anak-anak mereka. Nanti kita coba diskusikan. Thank you. Ada pujian dari teman-teman yang nonton untuk Bu Nadia dari Gloria. Proud deh Terima sama Bu Nadia. kasih. Wah, Oke. terima kasih. Oke, Terima thank you kasih so juga much. Bu Sari. Sama-sama. Terima kasih waktunya, terima kasih Ya, ilmunya. Sehat-sehat mm, buat teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. terima Selamat kasih. malam. Nah. Ya.